Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Wilda Rahma. Dalam kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan seputar penelitian kualitatif netografi dan etnografi virtual. Sebelum membahas secara mendalam, pertama-tama aku akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan antara netografi dengan etnografi virtual. Netografi atau etnografi off yaitu membahas etnografi mengenai kehidupan atau dunia internet. Sedangkan etnografi virtual atau etnografi for yaitu membahas etnografi untuk internet. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari pandangan mengenai etnografi dan bagaimana etnografi ketika diaplikasikan di dunia internet atau virtual. Etnografi sendiri merupakan penelitian lapangan yang dimana peneliti mengamati suatu kelompok, memahami bagaimana mereka berinteraksi dalam kegiatan sehari-hari atau bagaimana hal tersebut menjadi budaya dalam kelompok tersebut. Etnografi virtual tidak boleh hanya mendasarkan diri pada site yang diteliti dan data online saja, karena etnografi virtual memiliki sifat yaitu antara lain yang pertama, multi-site. Peneliti tidak boleh terpaku pada site yang diamati saja, tetapi harus mengikuti kemana pengguna internet tersebut, karena pengguna internet bisa berpindah dari satu site ke site yang lain. Kedua, memanfaatkan data offline. Peneliti tidak boleh hanya terpaku pada data online. Data online perlu digabung dengan data offline seperti wawancara, observasi offline, latar belakang pengguna secara offline, perbandingan online dan offline, dan sebagainya. Yang ketiga, menempatkan site yang diteliti sebagai satu bagian saja dari bagian struktur yang lebih luas. Ini perlu dilakukan supaya bisa menggambarkan sifat holistik atau keseluruhan dari penelitian. Selanjutnya ada ciri-ciri etnografi virtual. Yang pertama, immersion. Ciri yang paling penting dari etnografi yaitu peneliti meleburkan diri ke dalam komunitas yang diteliti, menjadi bagian dari komunitas sehingga bisa mendeskripsikan budaya dari sudut pandang pelaku. Yang kedua, ciri penting lainnya ada embodied. Peneliti harus merasakan secara langsung pengalaman dalam komunitas yang diteliti. Yang ketiga, holistik. Penelitian etnografi umumnya fokus pada komunitas kecil dan mendeskripsikan kehidupan secara holistik atau menyeluruh. Jika dalam etnografi menurut Kojines, keterlibatan atau immersion peneliti bersifat tidak mutlak, tergantung tujuan dan jenis site yang diteliti. Sedangkan dalam etnografi virtual menurut Bolstroff, keterlibatan atau immersion peneliti bersifat mutlak. Ciri penting lainnya dari etnografi yang membedakan dengan metode lain adalah adanya immersion dan partisipasi atau keterlibatan peneliti pada budaya yang diteliti. Kemudian ada prinsip dasar netografi. Yang pertama, mempelajari budaya. Seperti dengan etnografi yang mempelajari budaya, netografi juga mempelajari budaya dari orang atau kelompok di dunia digital. Fokus netografi ialah menggambarkan budaya dari sudut pandang pengguna dan berusaha memahaminya. Yang kedua ada menggunakan jejak online atau digital. Jejak digital merupakan perilaku seseorang di dunia digital yang terekam. Bentuk jejak digital beragam, contohnya seperti postingan di media sosial, komentar di forum online, apa yang dicari di mesin pencarian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada interaksi atau partisipasi. Dalam netografi, peneliti tidak ada keharusan untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok atau komunitas online yang diteliti, seperti memberi komentar, like, memberi pertanyaan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan etnografi yang mengharuskan peneliti ikut berpartisipasi dengan kelompok atau komunitas yang diteliti. Yang terakhir ada immersive engagement, yaitu peneliti etnografi menceburkan diri atau immersion dengan objek yang diteliti. Peneliti terlibat dengan fenomena, masalah, dan objek yang diteliti.
Namun, keterlibatan ini tidak selalu harus ditafsirkan sebagai peneliti masuk dalam suatu komunitas atau menjadi anggota komunitas online tersebut. Di sini aku mengambil contoh etnografi virtual dari jurnal yang berjudul Studi Etnografi Virtual tentang Budaya Mahasiswa dalam Perkuliahan Online di Aplikasi Zoom. Penulisnya Rahmaniar, Puji Prihandini, dan Renata Anissa. Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan observasi selama 1 tahun, lalu mewawancarai beberapa dosen dan mahasiswa terkait hal-hal yang ada dalam pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom. Setelah itu, penulis memperkaya data yang didapat dengan melakukan studi pustaka. Setelah data-data diperoleh melalui observasi partisipatif selama 1 tahun dan wawancara juga bersama narasumber, penulis kemudian menghubungkan data-data yang diperoleh, menganalisisnya untuk selanjutnya mendapatkan kesimpulan tertentu. Dan untuk mengetahui bahwa kesimpulan yang didapatkan penulis sesuai serta tepat, penulis melakukan member check, yaitu suatu proses pengecekan data kepada sumber data dengan tujuan agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya virtual yang terbentuk atas penggunaan aplikasi Zoom dalam perkuliahan online adalah: yang pertama, video. Banyak mahasiswa yang lebih memilih fitur mematikan kamera daripada menghidupkan kamera pada perkuliahan online. Yang kedua, audio. Mahasiswa kerap mematikan fitur audio pada perkuliahan online. Yang ketiga, virtual backgrounds. Mahasiswa ada yang menggunakan fitur virtual backgrounds pada perkuliahan online. Yang keempat, video filter. Mahasiswa ada yang menggunakan fitur video filter pada perkuliahan online. Yang kelima, chat. Banyak mahasiswa yang memanfaatkan fitur chat pada perkuliahan online. Dan yang keenam, reaction. Mahasiswa ada yang menggunakan fitur reaction pada perkuliahan online. Temuan dalam penelitian ini adalah pengajar harus memiliki sistem dan aturan yang dapat membuat proses belajar mengajar menjadi terarah dan berlangsung seperti yang diharapkan. Selanjutnya, contoh netografi. Aku mengambil jurnal dengan judul Studi Netografi Aksi Beat Plastic Pollution oleh United Nations Environment di Instagram. Penulisnya Sera Anissa. Data yang dikumpulkan melalui pendekatan observasi secara online. Tahap pertama, pengumpulan data, yaitu dengan cara menyalin secara langsung semua unggahan di akun Instagram United Nations Environment dalam rentang waktu 1 Januari hingga 31 Juli tahun 2018. Unggahan tersebut dianalisis berdasarkan tanggal diunggahnya postingan, jumlah likes, views, dan komen, pemilihan penggunaan visual dalam format foto, desain, atau video, cara penyampaian pesan atau caption, jumlah kata dan emoji yang digunakannya, serta penggunaan hashtag. Analisis data dilakukan dengan fokus terhadap unggahan yang menggunakan hashtag Beat Plastic Pollution. Tahap selanjutnya menganalisis dari data yang dikumpulkan serta menganalisis keterlibatan aktivis lingkungan serta selebriti yang turut dalam aksi Beat Plastic Pollution ini. Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu hanya dilakukan pada akun media sosial Instagram United Nations Environment dalam periode unggahan 1 Januari hingga 31 Juli 2018 dengan topik Beat Plastic Pollution. Hasil dari penelitian ini diantaranya memberikan gambaran mengenai konten yang tepat diunggah, yaitu pemilihan penggunaan visual dalam format foto, desain atau video, cara penyampaian pesan atau caption, penggunaan hashtag yang sesuai, pengaturan frekuensi unggahan tiap harinya, selalu update dengan fitur-fitur baru Instagram merupakan faktor-faktor untuk dapat menghasilkan engagement rate yang tinggi, dan adanya keterlibatan aktivis lingkungan serta selebriti yang turut serta dalam aksi Beat Plastic Pollution ini dengan menjalankan Take Your It Challenge di Instagram. UN Environment telah membuat keputusan yang tepat dengan menggunakan Instagram sebagai media untuk menjalankan aksi Beat Plastic Pollution.
Substansi penelitian ini adalah kebijakan bagi praktisi media sosial dan bagi institusi lokal untuk mengetahui konten di media sosial Instagram yang memiliki engagement rate yang tinggi. Sepertinya cukup sampai di sini aku menjelaskan mengenai penelitian etnografi dan etnografi virtual kepada teman-teman semuanya. Semoga penjelasan dari aku ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan penjelasan mengenai etnografi dan etnografi virtual. Kritik dan saran dipersilakan dalam kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.